Pemirsa, spanduk bertuliskan Kaisang 2024-2029 ramai bermunculan di Jakarta. Hal ini membuat spekulasi bahwa putra presiden itu akan maju di pemilihan gubernur Jakarta. Ya, apalagi Kaisang Pangarep telah menegaskan bahwa dirinya siap masuk bursa melawan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Hal yang menarik pemirsa, Anies sendiri belum tentu mendapatkan tiket ke Pilgub Jakarta. Akankah justru Kaisang yang melenggang di Pilkada Jakarta, pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Ketua DPP PSI, yaitu ada Mas Dede Prayudi atau Dede Uki, kemudian juga ada pakar politik, yaitu sudah hadir ke studio kami, yaitu ada Bang Henry Satrio, kemudian juga ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore, Tisa, Andrew. Pertama saya ingin ke Mas Uki terlebih dahulu. Mas Uki, bener nggak sih ini Mas Kaisang dipastikan maju ke Pilgub Jakarta? Ya, kalau dibilang dipastikan, belum ada yang pasti sampai dengan saat ini ya. Yang jelas Mas Kaisang dan PSI ya sebagai sebuah kesatuan secara kelembagaan itu dapat memastikan kalau memang masyarakat ya, kalau memang partai politik yang dalam hal ini mewakili aspirasi masyarakat menginginkan Mas Kaisang untuk maju ya, siapapun yang kemudian akan menjadi kompetitor Mas Kaisang maju di DKI Jakarta atau yang sekarang disebut DKJ, Mas Kaisang akan maju dan akan berkompetisi lah, berkontestasi ya di Pilkada Jakarta ini ya, mau itu misalnya melawan dalam hal ini Pak Anies ya, walaupun belakangan Pak Anies dikabarkan semakin sulit untuk maju ya, atau misalnya melawan Kang Emil ya. Ini bisa-bisa saja terjadi gitu. Cuman yang pasti memang sekarang ini terutama di dalam koalisi Kim semuanya masih serba cair, semuanya masih serba dibahas. Tapi yang pasti begini, kalau kita berbicara soal spanduk-spanduk Mas Kaisang ya, ini bukan Mas Kaisang atau bukan PSI atau sayap-sayap partai atau relawan-relawan PSI yang memasang gitu. Jadi bisa saja ya ini dilakukan oleh komponen masyarakat yang kami tidak tahu siapa ya, yang menghendaki Mas Kaisang untuk maju gitu. Tapi Mas Kaisang sendiri belum tentu maju dan saya pikir adalah sebuah sesuatu yang layak ya PSI untuk memajukan kader sendiri ya, terutama di Jakarta. Ketika kami berpikir bahwa kami sudah memiliki 8 kursi di sini. Mas gitu. Dede Uki. Nah, ini kan cukup menjawab ya apabila ketika kita ditanya Jakarta atau Jateng, Jakarta atau Jateng gitu. Kalau di Jateng kan kami hanya 2 kursi, sementara di Jakarta 8 kursi. Maka kami memiliki bargaining power yang lebih baik di Jakarta. Mas Dede Uki bilang Kaisang belum tentu maju, tapi kami ingat betul bahwa Kaisang pernah menyatakan di hadapan publik, saya siap melawan Anies, saya siap melawan RK, ditambah spanduk yang masif bertebaran di Jakarta. Ya, itu betul. Kalau ditanya kesiapan tentu siap. Tapi kembali lagi kesiapan tersebut harus beriringan dengan keinginan warga ya, harus beriringan dengan aspirasi partai politik yang akan mengusung gitu, partai politik yang membawa aspirasi warga tersebut gitu. Jadi kalau memang itu sudah terjadi, kalaunya ini misalnya sudah terjadi menjadi kondisi yang real, maka Mas Kaisang akan maju melawan siapapun, melawan kota kosongkah, walaupun Mas Kaisang sendiri nggak percaya kota kosong ini akan terjadi ya. Atau mungkin melawan Pak Anies, atau mungkin dalam hal ini melawan Kang Emil, bisa saja itu terjadi. Baik gitu. Sekarang saya ingin menuju ke Bang Henry Satrio yang sudah hadir ke studio kami. Kalau melihat bagaimana peluang Kaisang untuk maju ke bursa Pilgub Jakarta, besarkah peluang tersebut? Ya kalau dilihat dari PSI nggak ada peluangnya. Kalau dilihat dari hasil survei nggak ada juga peluangnya. Tapi kalau dilihat dari sebagai anaknya Jokowi ya gede banget peluangnya. Karena ya Pak Jokowi kan punya sesuatu kekuatan yang tidak terlihat yang bisa mengumpulkan partai-partai politik itu berada di belakang Mas Kaisang. Jadi kansnya ya paling gede Mas Kaisang, dibandingkan Ridwan Kamil aja masih Mas Kaisang. Jadi maksud Bang Hensat, keran koalisi partai akan merapat ke Kaisang begitu dinantikan? Ya, hari ini bertemu PAN bukti ya PSI? Bukan juga Ando, sampai saat ini Kim itu belum memutuskan siapa calonnya. Karena nunggu Pak Jokowi memutuskan Kaisang mau maju Jakarta atau Jawa Tengah. Jadi kalau Pak Jokowi memutuskan Kaisang Jakarta, Jakarta dia. Dan sampai saat ini, saya nggak ketemu alasannya kenapa Kaisang harus jadi nomor 2. Padahal jalan untuk jadi nomor 1-nya ada. Kenapa harus di Jawa Tengah? Padahal jalan di Jakarta juga ada. Jadi kalau menurut saya, dengan berbagai hipotesa itu, Kaisang maju di Jakarta sebagai anak Pak Jokowi paling gede. Oke. Gitu. Jadi buat Mas Anies pun, wah ini Anies mah hari ini bisa jadi memang tidak maju. Jadi
siapapun boleh. Saya juga mendukung juga kalau Mas Kaisang maju, asal jangan ada yang playing guts gitu di Jakarta, bikin demokrasi siasat, akhirnya harus lawan kota kosong gitu. Kan aturan kota kosong itu kalau kota kosongnya menang, itu kan aturannya harus pilkada ulang di jadwal yang paling dekat selanjutnya. Jadwal pilkada paling dekat selanjutnya kan 5 tahun lagi. Jadi kalau kemudian kota kosongnya menang, PJ yang memimpin Jakarta. Jadi ditentukan oleh pusat. Siapapun oke lah, tapi jangan kemudian warga Jakarta atau warga kabupaten provinsi lainnya itu dipaksa untuk menghadirkan kota kosong dengan calon tunggal. Calon tunggal ini bisa terjadi kalau dia 70%, 60% elektabilitasnya gitu. Lawan kota kosong boleh, tapi jangan elektabilitas 1% kemudian harus lawan kota kosong, ya nggak bener lah demokrasi ya kalau kayak gitu. Oke, baik. Tapi mudah-mudahan Mas Kaisang maju, Ridwan Kamil maju. Jadi tapi beda pasangannya, jadi nggak perlu ada kota kosong di Jakarta. Oke, baik. Sekarang kita ingin menuju ke Mas Hanta Yuda. Mas Hanta Yuda, kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu Mas Hanta pernah memprediksikan bahwa jangan Kaisang ini akan maju ke bursa Pilgub Jakarta, dan ternyata kemudian muncul ada isu tersebut meskipun sampai sekarang belum pasti. Mas Hanta. Iya, betul. Kalau kita menganalisa 3 kekuatan modal politik Kaisang itu ada 3. Dari rendah sampai tinggi. 1, dari sisi elektabilitas, kedua boarding pass, dan ketiga Jokowi. Elektabilitas betul, termasuk rendah kalau di Jakarta, sebaliknya di Jawa Tengah. Kalau dari sisi boarding pass, ini cukup tidak rendah karena ada 8 kursi. Itu cocok lah untuk posisi kalau dikomposisikan menjadi cawagup. Dan ketiga adalah faktor Jokowi, dan kita tahu faktor Jokowi ini menjadi kunci negosiasi elit di level kandidasi. Jadi itu modalnya. Karena itu kalau kita bicara Kaisang di Jakarta itu bisa jadi sangat mungkin menjadi wakil Ridwan Kamil, bisa jadi bertarung sama Ridwan Kamil, ada potensi itu. Tapi skema Kaisang ini kan ada 2, Jateng dan Jakarta. Jateng itu peluangnya 90% dari kandidasi menurut saya. Bahkan peluang menangnya juga cukup tinggi kalau lihat di data survei. Kami juga melakukan survei di semua provinsi di Jawa. Yang kedua, kalau di Jakarta peluang di kandidasi bagi Kaisang ini masih 50-50 menurut saya. Cukup besar, 50%. Nah, kalau kita membaca balihonya, Tisa, menurut saya ada 3 ya. 1, ini gaya komunikasi politiknya PSI, terutama Kaisang ini kan testing the water. Depok, Bekasi, sekarang coba Jakarta. Yang kedua bisa jadi sekaligus menyita perhatian publik, menyodok bola biliar yang masuk seperti di Jakarta, padahal sebenarnya yang akan masuk di Jawa Tengah untuk mengamankan Jawa Tengah semakin aman. Atau yang ketiga, ini yang saya menarik menurut saya adalah ini agar kartu politik Kaisang tetap hidup di Jakarta. Nah, di satu sisi skema Kaisang demikian, di sisi yang lain kita lihat skenario di koalisi Indonesia Maju, Kim. Skenario Kim itu di Jawa Tengah kan kemungkinan misalnya Ahmad Lutfi berpasangan dengan Kaisang. Kemudian di Jakarta, Ridwan Kamil dengan PKS atau Ridwan Kamil dengan PSI alias Kaisang. Ini yang kita tahu dari dinamika di Kim per hari ini menurut saya. Nah, persoalannya bagi Kim itu ada 2 pilihan wakilnya Ridwan Kamil. Kita anggap Ridwan Kamil dulu. PKS atau PSI. PKS diperlukan 2 hal, mematikan potensi koalisi penantang yang kuat dan potensial, yaitu Anies Baswedan. Jadi begitu PKS masuk, maka bisa selesai kemungkinan tidak mendapatkan lawan tanding yang serius kokohnya. Yang kedua, bisa memecah basis Anies Baswedan. Paling tidak kalau misalnya terpaksa, misalnya kondisinya skenario melawan kota kosong, maka itu bisa memecah juga basis yang kecewa kepada karena Anies tidak maju, karena Anies punya irisan yang kuat dengan PKS. Nah, karena itu dari sisi PKS, ada problem bagi Kim kalau kemudian mengambil Mas Kaisang. Nah, persoalannya apakah kalau mengambil PSI bisa mengambil Kaisang? Bisa. Kalau Kim solid, betul-betul terkonsolidasi, yang plus ini setelah Kim kemudian ada Nasdem, ada PKB, ada PKS. Nah, negosiasi, konsesi, dan kompensasi politik PKS harus dibereskan di luar Pilkada DKI. Misalnya PKS seperti Nasdem dan PKB diselesaikan urusannya masuk pemerintahan nasional, Prabowo Gibran ke depan, masuk mendapatkan jatah menteri, kemudian tidak mengambil jatah wagub, diserahkan kepada Kim, maka disinilah pintu masuk bagi Pak Jokowi untuk memasukkan dalam radar Pilkada DKI bagi Kaisang di dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Jadi skenario ini tergantung. Kalau PKS dianggap aman, tidak terpental, saya sih punya keyakinan Masuki Kaisang yang akan menjadi wakil Ridwan Kamil. Apapun lawannya. Tapi kalau PKS dianggap rentan, bisa jadi terpaksa Kim harus mengambil PKS sebagai wakil, Kaisang perginya ke Jawa Tengah.
Nah, kalau kemudian ada opsi berhadapan, menurut saya ada potensinya, tapi tidak terlalu besar. Meskipun Kim terkonsolidasi, kemudian berhadapan antara Ridwan Kamil dan Kaisang, ada potensinya. Tapi tidak lebih besar dari analisa saya yang pertama. Menurut saya begitu. Ini skenario sangat berbeda dengan Bang Hensat. RK dengan Kaisang versi Mas Hanta Yuda akan bersanding. Tapi kalau Abang bilang akan bersaing di Jakarta. Sesaat lagi mana yang benar? Hanya di Kabar Petang, pemirsa.